Salam jumpa lagi dengan Pak Mariun. Kali ini kita akan membahas tentang limit aljabar. Bentuknya seperti ini ya. Baik, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Di sini ada contoh soal ya, di mana di sini limit X mendekati tak hingga. Ini adalah bentuknya. Ya, maka nanti kalau menghadapi soal seperti ini kita harus mengikuti aturan ini. Nah, ini rumusnya ini ya, AX kuadrat plus BX plus C. Ini yang sebelah kiri, ini sebelah kanan PX kuadrat plus QX plus R. Ini ada syaratnya. Yang pertama syaratnya ini harus negatif soalnya. Nah ya, kalau positif nggak bisa, harus negatif. Kemudian ini bilangan A sama P itu harus sama. Nah, kalau sudah memenuhi dua unsur tadi, ini negatif, kemudian A sama dengan P, maka rumusnya ini B dikurangi Q per 2 akar A. Gitu ya. Baik, sekarang kita lihat di soal ini, kita sesuaikan dengan rumus yang ada. A ini yang pertama 2 akar A. Kita cari dulu nih 2 akar A. A-nya berapa? Ini kan A. A, ini B ya. Ini A, A-nya 4, B-nya 3. Ya, sedangkan C-nya enggak ada nih, dianggap 0. Tapi di sini enggak ada C, jadi tidak berpengaruh. Ya. Ini juga gitu, ini P. P-nya berapa? P-nya 4. Sama enggak dengan A? Sama, hanya 4. Berarti A sama dengan P. Memenuhi, ini rumusnya negatif. Berarti A-nya itu 4 ya. A-nya 4 berarti ini 2 akar 4. Dimana 2 akar 4 ini 2 kalikan 2 hasilnya 4. Gitu ya. Baik, kemudian di sini B. B-nya itu 3. Nah, ini B-nya 3. Kemudian Q. Q-nya itu berapa? Q-nya min 5. Nah, ini Q-nya min 5. Oke, dari sini jelas ya. Nah, menentukan apa? Menentukan 2 akar A, kemudian B sama Q. Nah, setelah itu baru kita gunakan rumus ini. Ya kan? Ah, di sini B dikurangi Q per 2 akar A. B-nya berapa? B-nya 3. Nah, ini B-nya 3. Q-nya negatif, negatif dengan negatif positif, berarti positif 5. Kemudian 2 akar A, ini 2 akar A berapa nilainya? 4. Nah, jadi di sini. Nah, kalau ini kita operasikan, nanti hasilnya berapa? Hasilnya 2. Dari sini jelas ya? Jelas. Baik. Kemudian nomor 2. Nah, ini nomor 2 ya. Nanti kita giring nomor 2 itu sesuai dengan rumus tadi nih, ya. Nah, ini kan tidak memenuhi. Ini tidak ada akarnya, ini tidak ada akarnya. Maka dari itu kita harus olah sedemikian rupa nanti membentuk seperti ini. Baik, dari sini dulu, sebelah kiri. 2x min 5 dikalikan 2x plus 1. Kalau ini kita kalikan ya, 2x kali 2x 4x kuadrat. Kemudian 2x kali 1 2x, ya kan? Kemudian dengan ini min 10x. Nah, berarti 2x dengan min 10x min 8 min 8x. Kemudian negatif 5 kalikan 1 berarti negatif 5. Nah, ini sudah sebelah kiri ini sudah membentuk. Bentuk seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C. Baik, sekarang sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan. Nah, ini dengan min 2x plus 5. Kita bentuk seperti ini. Min 2x ya, min dalam kurung 2x min 5. Ini sama saja dengan min akar 2x min 5 dikuadratkan. Kok bisa, Pak? Nah, ini ingat, ini ada rumusnya seperti ini. Jadi kalau ini A sama dengan akar A kuadrat, maka ini hasilnya A.
Jadi begitu ya, ini rumusnya ini. Sehingga nanti ini A-nya, nah ini A-nya ya. Kemudian di akar ini A kuadrat. Ya, ini negatifnya kan tetap negatifnya. Ya kan? Jadi misalkan di sini ya, ini A-nya anggap aja 3 gitu ya. 3 itu sama saja dengan akar 3 kuadrat. Kan gitu kan? Berarti akar akar 3 kuadrat, akar 3 kuadrat sama dengan 3. Misalkan di sini akar 5 kuadrat sama dengan 5. Kan gitu kan? Akar 6 kuadrat sama dengan 6. Jadi begitu prinsipnya. Jadi ini gunakan rumus seperti ini. Baik, jelas ini ya? Jelas. Setelah itu, ini kita uraikan. Ini, yang di sini kita uraikan. Ya kan? Kita uraikan. Apa caranya bilangan pertama dikuadratkan? Ini bilangan pertama, ini bilangan kedua. Bilangan pertama dikuadratkan, ini 2x dikuadratkan kan 2x dikuadratkan kan 4x kuadrat. Kemudian bilangan pertama kali bilangan kedua, ya kan? Kemudian kali pangkat. Nah, berarti 2x kali min 5, min 10x. Min 10x dikalikan pangkatnya 2. Min 20, min 20x. Kemudian bilangan kedua negatif 5 dikuadratkan. Berarti negatif 5 dikuadratkan 25. Nah, jadi gitu ya. Oke, sebelah kanan ini sudah bentuk ini. Nah, bentuk seperti ini. Baik, setelah itu soal ini, ya soal ini kita rubah menjadi ini, ya kan? Yang ini ya sebelah kiri itu sama dengan ini. Nah, 4x kuadrat min 8x min 5. Nah, ini. Kemudian sebelah kanan ini min 2x plus 5 ini sama dengan ini. Nah, ya kan? Nah, jadi gitu. Kalau sudah membentuk seperti ini, nanti kita bisa gunakan rumus. Ah, gitu ya kan? Kalau seperti ini tidak bisa kita gunakan rumus. Ya, karena apa? Karena kita tidak bisa menentukan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, ya nilai Q-nya berapa. Baik. Nanti di halaman berikutnya, ya, ini soal yang paling akhir ini, hasil AG sama rumus ini saya tulis kembali supaya tidak bingung. Baik, ini ya kan. Dari sini kita bisa menentukan yang pertama 2 akar A. Ya kan, A-nya berapa A-nya? A-nya 4. Berarti nanti ini akar 4 itu 2 kalikan 2, 4. Coba kamu lihat ini, apakah rumus ini bisa dipakai? Ada 2 unsur yang memenuhi. Yang pertama negatif, ini negatif sudah. Apakah A sama dengan P? Nah, benar ya. Ini A, ini P sama ya. A dengan P sama. Sehingga rumus ini bisa dipakai. Kalau misalkan tidak memenuhi, Pak, ya tidak bisa kita pakai rumus ini. Baik. Kemudian B. B-nya berapa B-nya? Ini B-nya. B-nya adalah min 8. Nah, ini min 8. Q-nya. Nah, ini Q-nya. Q-nya berapa? Min 2, min 20. Sehingga nanti kita gunakan rumus B dikurangi Q per 2 akar A. B-nya adalah min 8. Kemudian Q-nya min 20. Min dengan min apa? Positif. Nah, kemudian ini 4. Kalau ini kita hitung ya. Hitung. Hasilnya berapa? Hasilnya 3. Jadi gitu ya. Bisa dipahami nih. Oke, bisa. Baik, sebelum ke latihan soal, seperti biasa, Pak Maru minta bantuan kamu klik ini sama klik ini. Oke, ini latihan soalnya. Ada 2 soal. Selamat mengerjakan.